welcome back to the most valuable basketball podcast in Indonesia, Box Out. Yeay, ada yang kembali lagi nih, udah lama nggak ketemu. What up, Sebenarnya, what up, what up, what up, what up, wis what up? ada Abi. Kok Gimana lo Is? jadi Gimana gelap Is? gitu, Bi? Aman. Nah, sebenarnya Gue jadi kita gelap tuh gue jadi bikin hitam maksudnya. nggak sih. Tadi kayak tahu agak slip sedikit layar lu. Oke. Aman. Nah, jadi sebenarnya mungkin kita bikin preambul dulu ya, pendahuluan. Sebenarnya tuh kita udah take sebelum game 2 bareng Ya. sama Ko Iril juga. Shout out Ko Iril, tapi sayangnya ada kesalahan teknis jadi ya Jadi, filenya tidak bisa ditampilkan gitu. Tapi kita akan tetap bahas dan poin-poin yang disampaikan Ko Iril di game sebelumnya kita coba highlight juga di diskusi ini. Gimana Bi, 2 game pertama apakah lo terkejut dengan hasil 0-2 ini? terkejut, yes. I think it should have been 1-1 sih. Kalau gue memprediksi ya. At least Knicks could steal 1 game, tapi ternyata 2 game mereka bisa nyolong. Atau mungkin lebih tepatnya Knicks nyolong 1, and then the Spurs fumbled the other one. Yes, I Jadi think that's the right one. menurut gue itu sih takeaway gue. And I think ya Jalen Brunson is him with a capital HIM. Terus ya menurut gue sih emang dari awal Spurs tim ini terlalu muda kan. Tapi I think itu sih entertaining sih. I think itu yang gue yakinkan dari awal adalah this finals would be very entertaining. Dan gue sangat senang sih. Ya, kita bahas lebih dalam lagi. Sebenarnya di game pertama kemudahan itu terasa banget ya Bi ya. Kemudahan dari Spursnya itu. Nah, tapi sebenarnya kalau di game kedua itu udah mulai kelihatan mereka ngejar nih. Mungkin kita kupas dari uh, defensive assignment Spurs versus offensive Knicks. Dimana kalau di game pertama kan si Josh Hartnya bingung nih, kok gue nggak dijaga sama Wemby. Gue tuh sampai dia di post game conference dia bilang, gue minta time out, suruh buat mereka tukar nih karena gue ada latihan dijaga sama Wemby. Dan akhirnya Ya. kejadian tuh di game kedua ada switch itu tuh. Apakah itu berpengaruh dan lo gimana ngeliat skematiknya dua tim ini? Berpengaruh yes, because I think Wemby jadi bisa lebih meninggalkan posnya dia dibanding dia jaga Cat, and then Cat was having a field day lah dalam mengobrak-abrik defense-nya Spurs di momen-momen mayoritas dari game 1 dan 2. Game 1, sorry. Tapi menurut gue juga yang menarik adalah the Spurs changed the way they also approach Jalen Brunson on ball, dan itu membuat Brunson kayaknya kehilangan ritme ya. Karena di game 1 kan walaupun tidak terlalu efisien, I think 30 points in 31 shots, di game 2 jauh lebih nggak efisien. Dan itu sebenarnya was the right call, karena waktu kita bahas sama Ko Iril kan juga waktu itu adalah Jalen Brunson ini bolanya harus keluar dari tangan dia gitu loh. If I were the Spurs, gue akan mencoba hidup dan gambling dengan other people atau other players beating me, kayak Mikal, Cat, OG, which the Knicks terjadi beneran kayak Mikal had a huge game, OG had a solid game including one poster on Wemby, and then Cat, dare I say it, the finals MVP so far, itu juga merajalela banget di game 2. Jadi menurut gue emang ya ini ya sih waktu itu gue juga bahas di grup dan juga di yang waktu kita take sama Iril adalah the Spurs have done the adjustments the way they can, tapi sekarang ketinggalan 0-2. I think this is checkmate for them sih. Apa nggak terlalu cepet Bi kita bahas checkmate? Karena gini. Gue kembalikan lagi. Karena kan sebenarnya yang gue lihat adalah kita bahas di game 2 running dari Spurs itu kan sempat ketinggalan 13 poin, ya nggak? Di quarter 4 ya. 4, di quarter 4 itu 13 poin tuh langsung dikejar tuh sampai sama bahkan lebih sempat unggul 1 poin, cuma blunder happen gitu kan. Nah, apa lo nggak merasa itu sebenarnya Spurs sudah mulai menemukan jawaban untuk memecahkan Knicks gitu? Karena gue ngelihatnya mereka udah menemukan jawaban dan ternyata jawabannya adalah mereka nggak memainkan Stephen Castle. Karena Okay. nah gini mungkin tuh karena 5 minutes
closing aja gitu kan. Tapi Ya, ya. di sini kalau kita lihat dari kan masalahnya itu sekarang kita bahas di ofensifnya Spurs ya. Hmm. Masalahnya adalah Spurs itu nggak punya spacing yang tepat Ya, karena Knicks itu cenderung merapatkan diri ketika Wemby mau masuk dan ya dibiarin tuh mm-mm. Stephen Castle nembak siapa nembak, tapi dengan adanya Ya, Fox kemarin lagi wangi, mhm. Harper wangi, dan gak ada Castle, mereka jadi lebih kesulitan secara spacing. Apakah itu jawaban atau gimana, Bi? Atau Menurut kebetulan? gua, menurut gua kebetulan karena Castle pun keluar karena foul trouble kan. Di Ya, itu kalau nggak salah 4 fouls waktu di akhir kuarter 3 masih sisa ya, 12 plus menit. Jadi it was strategically secara taktis ya Mitch Johnson harus narik dia keluar kan. Tapi menurut gue sih tetap I think the best on ball defender buat Brunson ya Castle. Nah sekarang gimana caranya supaya dia bisa masukin ini sih, masukin apa namanya tuh skema yang works offensively juga. Tapi menurut gue kemarin juga sebenarnya I think the difference between game 1 and game 2 adalah De'Aaron Fox actually showing up. Karena ya, offense Spurs itu beda ketika Fox can hit his shots, get to his spot. I mean get to his spot bisa juga di game 1, tapi nggak masuk aja kan tembakannya. Dengan tembakan di game 2 mulai masuk, dia mulai dapat ritme. Apalagi that huge 3-point ya from the top of the key after ya, running that double horns pick and roll. Itu ya, kayak okay Fox is here gitu. It was a very timely shot. Terus juga I think yang sebenarnya yang pas buat mereka ngejar itu adalah defense-nya atau shot making and defense Spurs atau shot making and Knicks, a mix of both. Itu goes in the favor of the Spurs. Dan menurut gue itu lepas banget karena kan the Knicks went scoreless in 6 minutes kalau nggak salah, in 3-6 menit mereka nggak bisa poin, they couldn't make a shot, 3-point shootingnya ambles, shot selection juga nggak terlalu bagus. Nah itulah Spurs di situ bisa ngambil momentum tuh. And Wemby actually dapat ini kan, dapat ritme kan di second half, apalagi di quarter 4. So I think it was really nice from like a game flow perspective. Tapi schematically I think menurut gue formulanya udah ada, tapi I think it was the game that the Spurs should have won karena ya, I don't think Brunson akan sebau ini terus sih. I think karena satu hal yang belum gue terlalu ngeliat adalah si Knicks ini belum terlalu menggunakan Cat as an offensive hub yang di luar high post play-nya mereka, ya. yang Cat bawa bola megang bola in high post and they run some off ball actions itu belum terlalu keluar tuh. I think Mike Brown is kind of saving that for like game 3, 4, 5 onwards. Dan kalau misalnya Ya, nanti for the yang next kita adjustment ya. benar, jadi kalau gue lihat kalau misalnya memang Spurs mau nge-double team Brunson, I think they will keep double teaming him dengan angle-angle yang berbeda. Di quarter 2 tuh lebih nggak polos tuh. Di second half. Sorry, bukan quarter 2. Di second half tuh lebih nggak polos Ya, double teamnya, coming from different angles, and trapping at the right time. Setelah di quarter 3 tuh agak-agak kurang bagus. Nah, terus menurut gue itulah di mana mereka udah tahu formulanya, and then if they can make some adjustments, tapi gue ngerasa the Knicks can counter with that high post play from Cat. Itu sih menurut gue. Dan I think the deciding factor adalah kalau misalnya Spurs bisa nyolong maybe one game di Madison Square Garden dan berharap ada foul trouble ke Josh Hart, OG atau Mikal atau even Brunson. Karena menurut gue yang bisa mengalahkan Knicks at this point adalah ketika rotasi mereka kehilangan pion-pionnya gitu. Itu yang menurut gue yang ya, bisa. Karena they're just too deep, right? 8 to 9th man-nya show up. Miles Bouknight hit some shots. Landry Shamet gila. Itu udah kayak turning into prime clay in both ends. Kalau misalnya lu nggak bisa kayak udah kalah senjata, udah kalah peluru kan. The only way benar. you can make it level adalah pelurunya jumlahnya sama. If it's not foul trouble atau God forbid any injuries, tapi itu dia lah. I think that's the only way the Spurs can actually steal one game in Madison Square Garden. Hope they can win game 5 and then put the pressure on the Knicks to win game 6. Karena kalau go back to Spurs in game 7, baru tuh. Itu I think that's the only pathway of coming back. Kalau Menarik, menarik, menarik. Sama sebenarnya poin-poin yang lo jelasin tadi juga, Ko Iril juga sempat raise di kemarin di pot yang nggak berhasil naik itu, poin misalkan kayak Cat versus Wemby gitu kan, di ya. mana
Cat itu beda banget dibanding Chat versus Wemby ketika Chat dijaga Wemby dia boleh dioper lagi gitu, tapi ketika Cat yang megang dia bener-bener attack Ya. Wemby, be physical, terus dia juga nggak ragu juga langsung untuk nembak gitu, karena itulah yang makin membuat Wemby mau nggak mau lebih nempel ke dia. Atau ya yang terjadi di game kedua juga Ya. diganti gitu kan, ada switching adjustment gitu di mana Josh Hart yang dijaga sama Wemby gitu. Ya. Terus poin berikutnya juga sebenarnya yang tadi Fox tuh menarik sih Bi, karena ini juga sempat dibahas juga sama Koiril di sebelumnya. Ya. Di mana Fox itu kan kemarin tuh kita bahas kok banyak banget menitnya 37, sementara Dylan Harper tuh cuma 27-an gitu. Nah sekarang mulai kelihatan tuh ada minutes adjustment, the less is more. Darren Fox menitnya turun jadi 33-an, tapi malah lebih Lebih bagus ya. perform. Ya. Dan Dylan Harper menitan naik juga, memang kebantu Castle foul trouble juga Spot gitu kan. trouble. Nah jadi di situ sih menarik ngelihatnya, tapi balik lagi nih ke depth masih isu kayaknya Bi ya, dimana Iyalah. sebenarnya di Knicks kayak di game 1 dibahas sama Yerel juga soal ini ada shootnya dari Deuce McBride yang ngangkat moral banget di akhir quarter 3 biar jadi makin jauh selisihnya gitu. Sementara di Spurs kita udah 2 game berharap sama Keldon Johnson lebih wangi, masih enggak juga. Gimana nih Bi? Depth issue. Depth isunya sebenarnya menurut gue adalah ketika yang tadi gue bilang kan pelurunya Spurs tuh cuman 6-7 if you count Ya. Keldon in, right? And then Cornet lah 7,5 lah. Sedangkan the Knicks run 9 deep. Tapi kadang-kadang sekarang peluru itu kopong, which is Keldon kan. Keldon has not played well at all. Iya. Yang itu menurut gue jadinya susah adalah ketika peluru lu terbatas dan satu-satunya kopong, ya lu berharap peluru lu bisa kembali ke posisi semulanya, which is Keldon having double digit points lah, contributing off the bench, at least 11. So I think depth is an issue. Yang tadi gue bilang juga kan di pot sebelumnya adalah I think Mitch Johnson has to pull someone in, atau kayak ngajak ngobrol veteran, ngomong kayak bilang kayak, bro, this is the finals, you gotta show up. And I think Fox did that actually di game 2. Dan sekarang, nah ini game 3 ini ya dia harus pull Keldon to the side kayak, hey, I need you to show up. This is where the light is the brightest. Ini literally the light is the brightest adalah NBA Finals in Madison Square Garden. The light cannot be more brighter than this. Game 3, an away game Madison Square Garden, ini lu harus show up. This is like do or die, and literally do or die. Well, sekarang udah way past die sih kalau misalnya historically speaking, karena nggak pernah ada tim yang comeback dari 0-2 kalah di home. Never ever. Benar. Paling jauh adalah Bulls yang lu bilang ya. Sampai game 6 kan. Bulls. Ketarik sampai game 6. Waktu mereka go up 0-2. So I think it's just almost itu sih. Itu yang harus dilakukan sekarang. Gimana cara lu memastikan mentally peluru lu tuh ada di situ gitu. Karena kalau nggak you're just shooting blanks, right? I mean, Keldon is just another body out there that the next defense can leave. Karena sekarang yang gue juga mungkin menarik adalah kemarin gue lihat reels. Satu yang menarik itu adalah Mike Brown itu udah berkali-kali ngelawan Spurs kan. Dari zaman dia di Cleveland, zaman dia di Warriors, zaman dia di Kings, sekarang di New York, dia udah hafal play call-nya. Dan itu ada satu klip di mana at the end of game 1, Spurs itu mau main pistol hammer namanya. Pistol tuh yang give and go dari agak kanan, ya kan? Ya, jadi Castle terus dia, terus si Shamet nge-call pistol hammer gitu. Kayak pistol hammer, terus kayak di Josh Hart sebagai yang jaga Castle yang ngejalanin pistol action awalnya, dia ngedeny langsung. Jadi bola itu nggak bisa balik ke Castle. Kayak gitu, big man-nya langsung harus dribble ke arah top of key dan langsung nge-initiate hammer yang kejadian itu off ball action di ujung lapangan satunya, itu udah dideny juga hammernya. I mean sama Shamet karena si itu Shamet yang nge-call, Mike Brown bilang dia gonna run pistol hammer. Wah, itu menurut gue udah kayak the only you can do is like to out execute a team that is well coached, dan with given the Spurs yang tadi gue bilang pelurunya ada yang kosong, inexperience juga, ya I think
it comes down to those fine margins yang agak sulit untuk di overcome the Spurs right now. They might be able to steal one game or two, tapi I think still Knicks at most in 6. Kalau gue ya. Ada pathway-nya balik, tapi nggak tahu dengan gue ngomong ini apakah jadi ada game 7 the Spurs kayak biasa. But I'm sticking to my guns lah. I see. Lagian sebenarnya kalau kita ngomongin skema offense Spurs ya, memang ketika ketebak pistol hammer itu gue nggak gitu kaget sih, karena sebenarnya play yang paling banyak dilakukan oleh Spurs adalah horn action kan, di mana Champagnie dan Wemby screen kayak jadi screener. Tanduk itu kan apa tanduk ya itulah tanduk banteng. Tanduk badak. Nah jadi ketika mereka screen itu kan biasanya Castle dia bikin read tuh apakah ada yang dari weak side help untuk bantu help di Wemby gitu. Makanya mereka pasti langsung kick out ke corner gitu. Nah dari situ menurut gue emang udah template Spurs untuk kick out ke corner, mau cross court atau enggak, atau di near side juga begitu playnya. Jadi ketika ketebak gue nggak heran sama sekali sih. Dan sebenarnya cara Knicks buat antisipasi selain yang tadi udah nebak duluan juga mereka juga melakukan small things yang matter banget, kayak misalkan Brunson ngebam Wemby ketika mau roll itu kan 2 detik, which is very beneficial gitu. Ketika lo dibam 2 detik lo ketunda, jadi lo bisa nge-trap orang gitu. Jadi itu something yang berharga dan benar-benar apa ya, attention to detail itu berasa banget. Nah ngomongin detail lagi gue sebenarnya ngeliat shootingnya di game 2 tuh udah lumayan, shot selection Spurs juga udah lumayan. Tapi sebenarnya yang bikin mereka kalah menurutku adalah mereka lost in the position game di mana offensive-nya kalah dan di turnover kalah. Jadi gue ngelihatnya kalau itu bisa dikejar sih kayaknya bisa ada harapan gitu untuk Spurs. Tapi the Knicks are one of the best rebounding teams in the league. Itu yang gue ini. I mean, Cat, Mitch, and then you have Josh Hart yang udah kayak I don't know man, udah kayak apaan tiba-tiba kayak dia punya kayak natural magnet, kayak gue tau boleh mau kemana boleh akan ke gue gitu. Salah satu kata-kata yang gue suka itu adalah dia ngomong ke Mitch Robinson di tahun 2023 pakai, hey Mitch, you grab the rebounds, the ordinary rebounds, lu dapet rebound yang biasa gitu. But when I get the rebounds, it breaks teams. Itu itu kayak ngancurin momentum, ngancurin ritme, ngancurin semangat tim lawan gitu lah. I get the rebounds that break teams. Dan itu kejadian banget di game 1 yang dimana dia mungkin bukan rebound tapi kayak he got 2 steals in that defining 8-0 run ya. Di akhir game 1. And then I think di game 2 dia kena teralisir dikit karena foul trouble juga. But I think Mitch did his job. The Knicks players also did their job. OG, Mikal, semuanya lah. They were all hands on deck on rebounding. Dan menurut gue agak sulit karena waktu di OKC juga sempat game 5 I think yang mereka kalah banyak offensive rebound kan si Spurs. Terus Spurs bisa mengembalikan keadaan itu dengan mereka juga offensive reboundingnya bagus di game 7 kalau nggak salah. Tapi you can do that to the OKC Thunder di mana mereka interior presence-nya itu terbatas dari possibly Josh Hart. Right. Isaiah Hartenstein. Tapi lu nggak bisa ngelakuin itu ke Knicks. Jadi I think the possession game is going to be super hard for the Spurs to flip the table and make it to their advantage dibanding lawan OKC kemarin. Terus gue juga kemarin ketemu sama teman gue, dia bilang satu hal juga kayak when you want to flip that table flip the position, yang lu harus lakukan adalah yang pertama lu harus want it more, atau kayak lu punya mentalnya kayak oke, gue harus banget nih. Spurs itu mentalnya udah puas ketika mereka ngalahin OKC. Itu yang menurut gue juga satu hal yang kayak out of all of these X and O's, statistics, anything, mentally they're just not there ketika kayak gue harus menang NBA Finals. Maybe there is, tapi kayak ada sesuatu yang subconsciously mereka udah puas dengan menang WCF. Benar. Kalau gue juga ngebaca itu benar juga. Diperjelas juga. Dan itu diperjelas juga sih pas kemarin Michael Bridges kan diwawancarin kan di courtside interview. Tanya, lu udah 2-0 gimana untuk berikutnya?
Enggak, kita balik lagi 0-0. Semua mulai dari 0 lagi. Itu Itu trauma, bro. itu Itu agak trauma, trauma bro. dari trauma. Makanya trauma Suns Bucks dulu kan, ketika dulu Booker Benar. sama si Fitri kan udah ngenye aja kan abis menang Iya. 2-0 kan. Jadi Tapi ya kayaknya at emang least pengalaman-pengalaman kayak gitu yang berharga buat mereka kan. benar benar benar. I mean Bridges tapi waktu itu situasinya beda karena mereka up 2-0 going away kan. Sekarang Di mereka up kandang. 2-0 going home. Mungkin Bridges bisa Benar. lebih pede dikit lah. Tapi I think it's a good mentality. Terus juga kalau lo ngeliat across the team gitu. Cat kurang hardship apa coba? Masalah pernah ditempa Jimbut, dia udah pernah make deep playoff run juga bareng Wolves. Terus dia kehilangan nyokap juga, maksudnya itu kan super. I mean that character that defines you banget kan. Ya, Terus Mikal has been there. OG is a champion. Walaupun nggak main pas 2019, tapi he was in the presence of veterans dan tahu gitu cara veteran jaga fokus tuh gimana. And then you have Josh Hart juga yang very very winning player. And you have like Jalen Brunson yang udah pernah nge-carry Dallas waktu luka cedera. Waktu di playoff run juga kan. So it's just a different levels to this game yang dimana Knicks udah check all the boxes aja kalau gue. oke. Nah, kalau menurut lo nih what's next? Sebenarnya ketika game 3 kan kemarin di pod kan kita sempat diskusi juga sama Iril. Ini sebenarnya sebelum sebelum final nih kita nggak tahu underdog siapa, villainnya siapa gitu kan. Nah, game ketiga besok villainnya datang tuh, Donald Donald Trump. Trump. Apakah itu akan membantu Spurs malah untuk spotlightnya jadi nggak ke kita nih, jadi ke Ada Donald Donald Trump, Trump. jadi lebih enak lagi. Dan kira-kira X factor di game 3 game 4 tuh apa Bi menurut lu Bi? Untuk X menguntungkan Spurs deh. factor. I think yang lu bilang tadi benar. I think at least kalau nggak menang the possession game, at least make it a level playing field lah. Lu at least bisa rebound itu kontesnya bagus. Defensively ya, biar nggak kena those back breaking offensive rebounds. Terus I think they hit their shots. They've been shooting 30-ish% from the 3-point land. Mereka harus dapat 1 atau 2 game yang dimana mereka bisa shoot 40%. I think defensively udah cukup sih. I think he holding a next team to like 100-an poin kan ya di 2 game ini ya. Ya, benar. Yang 105. 105 sama dua-dua 105 ya? Iya bener, dua-dua 105 ya. I think defensively udah cukup. Maksud Itu gue udah lu good enough nge-handle sih ya. udah good enough lah. I think in this modern NBA game, pace-nya walaupun emang slowing down, tapi given all the facts, I think it's already enough. Sekarang offensively gimana caranya lu bisa dapat good game dari 3-4 pemain lu secara berbarengan. Karena game 2 Wemby hotnya lama. Game 1 Fox nggak datang sama sekali. Ketutup champagne. Tapi if you can get like good games from like 4 out of your 6 best players, possibly cukup tuh. Possibly cukup kan. Dan itu apalagi kalau misalnya Keldon datang dan do his usual 11 to 13 points, itu juga udah cukup. If Keldon maintains his season average aja menang tuh 2 game. Menang. Masalahnya nih poinnya cuma 3, 4 gitu doang. Iya, maksud gue kayak I mean the way he wrote those words di player article dia ya buat Sports Illustrated kan. Di Players Tribune gue udah kayak nih orang udah siap nih. And then he just vanished at the most, possibly the most important stage of his career gitu, kayak oh my god. Tapi emang I mean susah sih. Buat orang bikin tulisan begitu ih gue kira wah siap nih bos jadi pahlawan nih, gue udah take ini hilang tuhnya. Mungkin dia terlalu overcompensate ya, gue biarkan yang lain jadi superstar gitu. Tapi ya itu X factor itu sih. I think it's just kayak the possession game and then getting enough from your bench offensively. Ya, sebenarnya gue pengen lihat ini sih. Gue pengen lihat Fox, Castle, Harper main bareng dengan Wemby dan Vassell. Dimana ya udah karena lo udah kalah physicality, ya udahlah. Yeah. Tapi lo maksimalin di ball handlingnya, benar-benar bola itu ngalir gitu, nggak terpaku di satu pemain aja. Jadi lo memaksa dengan 4 orang yang bisa drive and kick barengan, memaksa Jalen Brunson kalau nggak mau lebih terekspos gitu. Jadi gue berharap line up itu keluar 5-10 menit bareng itu menurut gue udah lebih dari cukup. Jadi ketika lo
udah kalah di satu aspek, lo pol-polin di aspek yang lain gitu sih menurut gua. Itu satu hal yang Ya, bisa dicoba karena gue pengen lihat menarik. mereka kayak nggak pernah main bareng sih tau gua. Hmm, hmm. Itu dan eh kita nextnya beralih ke, tapi lo berarti udah fix nih next and six. I think next, I mean, yang tadi gue bilang pathway-nya the only way to si Spurs bisa balik adalah yang tadi steal one game di MSG game 3-1 game 3-4 terus lu menangin game 5 makes it 2-3 and then force the next to play game 6 at home di mana kalau lu bisa get the game of Wemby's life at to this point 40 poin 7 block 15 rebound mungkin itu and then the only way is kind of to do that gitu. Still one game, play good at home, and then play your asses off di game 6. Ya, Gue itu doang sih. kalau gue masih berharap ini nyampe game 7 sih kalau gue pribadi. Terserah siapa yang Yeah. menang. Tapi kita sekarang pertanyaan Oh, terakhir satu pengandaiannya ya. lagi. Sebenarnya Ini kalau apa tuh konspirasi teori gue kenapa akan diselesaikan cepat ya. I think I don't know, kalau misalnya emang lu berkepercayaan bahwa semua dunia ini sudah diatur, I think they're gonna try to end the finals early as possible. Karena World Cup is around the corner, man. I think New York just cannot handle. Karena kalau Game 6 itu barengan, katanya itu barengan sama game pertamanya Prancis di MetLife Stadium. Hmm, Dan lu jadi bayangin kalau kalau mereka chaos harus nggak bisa tuh nge-host, ya. bayangin kalau mereka harus nge-host parade di tengah-tengah World Cup. Impossible, man. Maksud gue, I think Zoran Mamdani will make the call to Adam Silver saying that, hey bro, man, come on. Enggak, itu akan lucu sih misalkan gamenya berbarengan sama World Cup di situ. Jadi satu Wemby, New York itu berpesta Wemby juga soal mau itu, terus nonton bos ada Prancis. sekelompok. Nah makanya ada sekelompok pemain bola di dalam stadion nggak bisa keluar gitu kan lucu banget. Ya, kayak, kita udah harus main nih gitu. Nah, I think menurut gue Wemby juga mungkin saat itu lah kayak dia ngeliat kayak kalau dia sampai game 6 gue nggak bisa nonton Prancis ini di New York. Agak remeh ya, agak remeh. Ya udahlah tahun depan karena kapan lagi World Cup di ini kan di New York kan. Benar. Pertanyaan terakhir. Oke. Nice. Sempat Let's go. Gue sempat tanya ke Iril juga soal ini. Menurut Iril sih nggak gitu setara, tapi ya oke lah gitu. Nah, gue nanya ke lo sekarang. Shea Serrano, kan kita tuh Shea Serrano kan. Dia bilang kalau Jalen Brunson pull this one off, jadi cincinnya itu setara dengan Dirk Nowitzki, di mana satu cincin itu bernilai 3 cincin. Lu setuju nggak? No. Nggak se epic Dirk. Tapi it's worth way more than one. Karena Dirk went against the Heatles. Jadi bukan karena timnya lebih bagus New York, tapi lebih ke arah lawannya. Kalau gue itu sih. Bagus. Kalau gue. Tapi again, kalau gue, I would make the comparison like if Jalen Brunson wins this ring, I might have to consider putting him above AI in terms of kayak overall GOAT ini. Karena diskusi kita terakhir kan small guard terakhir yang nyampe titik ini yang terbesar adalah AI kan. AI, ya. Yeah. And then we also discuss di grup juga kayak kalau kita ngomongin Donovan Mitchell kayak is it possible for Mitchell to win a championship being the number one option? Yang berhasil itu kan baru let's say Dwayne Wade and or Isaiah Thomas. Ya kan? Yang 6-foot guard, Isaiah Thomas Detroit 6-foot guard yang kayak emang benar-benar jadi 1A. Tapi I think if Jalen Brunson can pull this off, I mean like dude like pound for pound possibly the best player ever yang di bawah 6'1", 6'2". Iya. Menarik. Let's end that way. Kita cukupkan dulu. Kita lihat nanti game 3, game 4. Gua rasa sih Spurs harusnya bisa ngambil satu game ya. Hopefully biar nggak selesai di 4. Nanti kita lihat lagi apakah kita bisa taping lagi untuk bahas ini. Nice. Dari gua sama ini kali
Shout out to Koiril, sorry for Apa the tuh? technical difficulties. Jadi nggak Betul. naik potnya. Sekali lagi Kokoiril, so sorry Kokoiril. Sip, gua Faiz Oke, man. bersama Gue Abi Abi di and sini. We're we're signing out. signing out. Bye.